Assalamualaikum, hai teman-teman. Di sini saya akan membuat fitur tambah data untuk melengkapi tabel data pegawai pada proyek kali ini. Nah, di sini tabel yang sudah saya buat sebelumnya dan juga saya telah membuat navigasi data pegawai. Selanjutnya, kita akan menambahkan sebuah button di sebelah sini yang nantinya ketika kita klik maka akan mengarah ke tampilan form untuk mengisi data-data pegawai. Selanjutnya kita masuk ke file index.php. Lalu kita akan membuat button. Setelah itu kita tulis tambah data. Nah, agar hasilnya ada di sebelah kanan atas, kita tulis deflect justify content between allied items center. Nah, maka hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan tulis root pegawai create. Lalu kita masuk ke pegawai controller. Di sini kita akan bikin metode baru dengan nama create. Dan kita mereturn sebuah view pegawai create. Lalu kita akan bikin views bagian create PHP artisan make view pegawai create. Selanjutnya kita cari create blade PHP. Lalu kita tulis extend. Lalu sectionnya content. Kita tambahkan container. Lalu card. Lalu kita juga tambahkan card header. Dan juga card title. Lalu di sini kita tulis form data pegawai. Nah, maka hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat tombol kembali di pinggir tulisan form data pegawai di bagian kanan atas. Kita tuliskan dulu root pegawai index. Lalu kita tulis kembali. Nah, maka hasilnya seperti ini, teman-teman. Lalu kita tambahkan display flex, justify, content
between align item center. Nah, maka tombol kembali ada di sebelah kanan. Ketika kita klik tombol kembali tersebut, maka kita akan kembali ke data pegawai. Kemudian kita bikin bagian card body-nya. Di dalam card body kita isi sebuah form. Lalu kita bikin bootstrap dengan nama form group. Lalu kita bikin inputan dengan namanya nama pegawai. Terus labelnya nama pegawai. Lalu selanjutnya bisa menambahkan input dengan tipe teks, namanya nama pegawai, lalu ID juga diisi dengan nama pegawai, class, form, control. Nah, maka hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya kita bikin juga yang bagian jabatan. Di sini saya copy karena biar cepat. Selanjutnya untuk bagian email juga saya copy. Nah, untuk bagian alamat ini inputannya memakai text area. Namanya diisi dengan alamat. Lalu ID-nya juga diisi dengan alamat. Maka hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Untuk di bawah form ini saya akan menambahkan button untuk save. Kita membuat div baru. Lalu kita tulis simpan data. Nah, maka akan ada hasil seperti ini ya, teman-teman. Nah, agar berjarak, kita kasih marginnya 2, lalu supaya ada di sebelah kanan, kita tambahkan display flex, justify, content, and.
Nah, maka simpan datanya ada di sebelah kanan. Selanjutnya kita isi di bagian from action. Ketika di submit, kita arahkan ke pegawai store. Lalu berikan properti dengan metode post. Di Laravel kita harus menambahkan properti CSRF. Kemudian langsung aja ke pegawai controller untuk membuat metode store. Lalu kita buat metode untuk validate-nya. Nah, lalu kita isi seperti ini, nama pegawai, required. Nah, required ini artinya nama pegawai harus diisi. Lakukan juga untuk yang lainnya. Nah, kalau untuk email di sini ada perbedaan sedikit karena di sini email tidak boleh sama, maka required-nya harus kita tambahkan unique. Untuk alamat kita samakan dengan nama pegawai dan jabatan. Hasilnya sama seperti ini, tetapi jika di sini formnya tidak diisi dan kita klik simpan data, maka tampilannya akan tetap di tampilan ini. Supaya tampilannya lebih menarik, yang asalnya tampilan garis ini berwarna biru, jika tidak diisi, saya akan rubah menjadi warna merah dan ada teks validasinya di bawah ini berwarna merah juga. Untuk menampilkan validasinya, kita masuk ke create. Di bawah inputan nama pegawai, kita kasih error, name-nya kita isi dengan nama pegawai. Itu artinya jika ada yang error di nama pegawai, maka akan muncul tulisan merah yang diisi oleh message. Selanjutnya, untuk garisnya yang asalnya berwarna biru jika diisi, akan berwarna merah jika
tidak kita isi. Di dalam form control kita kasih error. Di dalamnya kita kasih nama pegawai. Lalu is invalid. Kita tambahkan properti baru, value yang isinya old nama pegawai. Ini tuh ketika value-nya diisi tetapi yang lain tidak, value tersebut tidak ikut hilang. Lakukan juga hal yang sama untuk yang lainnya. Di sini saya kopas saja. Nah, di bagian alamat ini, di tengah-tengah teks area, kita isi dengan old alamat. Nah, maka ketika kita submit di bagian ini tetapi belum diisi, hasilnya akan menjadi garisnya menjadi berwarna merah dan tulisannya juga validasinya berwarna merah. Seperti ini. Bagian validasi sudah selesai, sekarang kita eksekusi formnya. Ketika kita menambahkan data, dia langsung otomatis sudah ditambahkan ke tabel data pegawai. Selanjutnya kita masuk ke pegawai controller. Sekarang kita ambil value dari inputan dan disimpan ke dalam database dengan cara seperti ini. Setelah memanggil nama modelnya, kita langsung simpan nama pegawai sebagai request nama pegawai.
Kenapa nama pegawai? Karena di dalam Krit kita memasukkannya sebagai nama pegawai. Lalu, ketika datanya sudah disimpan, kita kembalikan ke dalam pegawai indeks dengan menuliskan root pegawai indeks. Oke, di sini kita akan coba tambah data dengan mengisi nama pegawai, lalu jabatan, email, dan juga alamat. Kita simpan datanya, lalu kita cari. Nah, sudah ada ya teman-teman, berarti kita berhasil untuk menambahkan data. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah pengerjaan atau pengetikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita coba tambah data, isi nama pegawai, jabatan, email, dan juga alamat. Lalu kita cari. Nah, datanya sudah ada ya teman-teman, berarti kita sudah berhasil untuk menambahkan data di proyek kali ini.